Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim yang telah memberikan kemudahan, kemurahan buat kita semua untuk bisa hadir di majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Maka kita bayangkan kita berada di kebun surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Kebun yang Allah Subhanahu wa taala membingkainya dengan kebaikan dan keberkahan. Salawat salam semoga senantiasa lidah kita sebanyak mungkin mengucap salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita yang kita senantiasa berharap menjadi bagian dari umat yang kelak tersyafaati dengan syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati Allah, memasuki ujung kedua pekan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Jadi panjenengan berada di dalam rumah Allah dan berada di dalam kebun surga. Masya Allah. Ini berarti ada lapis-lapis keberkahan. Bukan hanya selapis tapi berlapis-lapis. Kok jadi kayak iklan Bu ya? Berlapis-lapis. Maka terawali hormat dan takdim kami kepada jajaran kepengurusan Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid bersama para seluruh jamaah dan tentu saja sahabat kita, saudara kita Gus Fuad yang senantiasa membersamai kita. Satu-satunya kaum Adam yang bertahan dalam pengajian jenengan ya Gus Fuad. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kalau di kursi ini para ustadz bergantian, Gus Fuad tidak tergantikan gitu kan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah itu kata bunda-bunda ganteng dewi. Maka para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji bagian dari ayat Allah yang menceritakan, yang mengkisahkan tentang keistimewaan tempat yang panjenengan gunakan dan fungsikan untuk majelis taklim dan majelis ilmu ini. Terawali firman Allah di dalam Al-Quran, Suratul Isra, surah ke-17, ayat ingkang nomor setunggal. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat yang lebih dikenal pada saat kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Tetapi saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwa ayat ini harusnya dekat dan lekat dengan umat kapanpun, karena tidak ada ayat yang sifatnya bulanan tahunan. Semua ayat-ayat Allah adalah ayat yang berlaku, istimewa, mulia di setiap masa, setiap zaman, setiap waktu, termasuk ayat ini. Kenapa ayat ini saya cuplik para bunda? Karena Allah mengajarkan di dalam ayat ini sebuah pelajaran penting, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan satu di antara sekian banyak syariat yang teramat sangat muhimmah, penting sekali, penting, yang nanti pada saat panjenengan kula sami ketika menghadap Allah akan menjadi syariat yang terlaku dan ditanyakan pertama kali pada saat berjumpa dengan persidangan Allah, inggih menika ibadah napa pun? Salat. Dan ternyata ibadah salat ini adalah ibadah yang bukan hanya khusus atau istimewa ibadahnya, bahkan cara turunnya juga khusus. Istimewa karena Allah tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan media. Biasanya Jibril yang menjadi perantara kalam Allah kepada Kanjeng Nabi. Maka Allah menuju Rasulullah via Jibril, begitu biasanya. Tetapi pada saat berbicara tentang perintah salat, Allah Subhanahu wa taala langsung ngendikan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa Jibril. Jadi biasanya Kediri, Surabaya via Kertosono lah ngaten. Atau via Jombang lah menika mboten. Suatu saat ketika terbangun bandara yang di dalamnya ada musolah milik Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid di Kediri, bandaranya. Kemudian jalan tolnya dari bandara langsung menuju Surabaya, nggak pakai via Jombang atau Kertosono. Biasanya ditulis tol panjang. Ini biasa para ahlul bus, Bu. Orang yang biasa naik bis tahu. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salat, mboten wonten vianipun, enggak ada medianya, enggak ada mediumnya, tapi langsung menyampaikan pada Kanjeng Nabi, menunjukkan betapa pentingnya taklif hukum ini. Yang kedua, betapa istimewanya cara Allah menyampaikan. Yang ketiga, ternyata hal yang istimewa itu minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal. Jadi minal masjid ilal masjid. Artinya perjalanan yang paling penting dalam hidup panjenengan kula sami hanya jika perjalanan itu nyambung dari satu masjid ke masjid lain, bukan dari satu mall ke mall yang lain. Bahwa kita ke mall itu boleh halal, tidak haram. Tetapi kemudian sebaik-baik perjalanan bagi seorang mukmin muslim yang tercatat di sisi Allah akan mengangkat derajat dan kemuliaan hidupnya dunia sampai akhirat, yakni minal masjid ilal masjid. Ini yang pertama. Jadi kenapa kemudian tempat kajian panjenengan ini tempat yang sangat istimewa? Karena dari tempat seperti inilah bangunan-bangunan peradaban dan kemuliaan itu tumbuh berkembang. Maka panjenengan insya Allah sudah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi untuk kemudian menghadirkan peradaban yang penuh berkah di kota ini, di negeri ini, berawal dari masjid. Dan Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid melakukannya dengan jamaah yang semakin lama semakin bertambah. Alhamdulillah, ini pasti kota infaknya juga meningkat gitu ya. Karena melihat para bunda ini Masya Allah ya, insya Allah senantiasa mencintai apa-apa yang dilepaskan untuk Allah lebih dibanding apa yang kita punya. Itu kalimat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an al-Ansari.
Ya Rasulullah, yang panjenengan ambil dari kami itu jauh lebih kami cintai dibanding yang panjenengan sisakan buat kami. Masya Allah, ini kalimat orang yang kemukminannya sudah teruji, yang ketika beliau wafat arsy Allah berguncang, kata Rasul. Arsy Allah berguncang. Itu saking dahsyatnya pribadi ini. Laki-laki yang pernah mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa-apa yang panjenengan ambil dari kami itu lebih kami cintai dibanding apa yang panjenengan tinggalkan buat kami. Ini berat, Bu, berat. Yang untuk Allah itu jauh lebih besar, lebih banyak dibanding yang nempel pada rekening kita, rumah kita, tubuh kita. Tapi itulah Sa'ad bin Mu'adz yang wafatnya sampai kata Rasulullah mengguncangkan arsy Allah. Maka sekali lagi, insya Allah nuktatul ibtidak panjenengan kula sami sampun leres, titik awal kita dalam membangun peradaban dari masjid. Yang kedua, Bunda yang dirahmati Allah, Islam tidak akan moncer, tidak akan dikenal bercahaya, lagi mencahayai kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain hijrah pindah datang sebuah wilayah kota ingkang nami Yasrib yang oleh Kanjeng Nabi kemudian dirubah menjadi Madinah. Madinatun Nabi, Madinatul Munawwarah At-Thaibah. Jadi nama Madinah menika kuwatah. Saking indahnya sebuah tempat itu biasanya memiliki banyak julukan sebagaimana Madinah. Jadi ketika Rasul masih di Makkah, Islam menika cahayanya masih tertutupi oleh kekufuran dan kemusyrikan orang-orang Makkah dan sekitarnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya terbatas, baik wilayah maupun yang disampaikan, meskipun surah yang turun di Makkah menika Makkiyah menika jauh lebih banyak dibanding Madaniyah. Dari 114 surah dalam Al-Qur'anul Karim menika 86-nya surah Makkiyah. 86. Berarti kalau 114 sisanipun pinten? Koren bunda-bunda 28. Ini pasti jenengan dulu matematikanya dapat 8,3. Jadi 28 yang turun di Madinah berarti sepertiga atau hampir sepertiga itu ya, atau 3 kali lipat surah-surah itu turun di Makkah dan hanya sepertiganya saja turun di Madinah. Kenapa demikian? Maka para mu'arrikh kemudian menjelaskan bahwa ternyata membangun pondasi itu harus jauh lebih lama, panjang, lebih kuat dibanding ketika kemudian bangun bangunannya. Pondasi keimanan itu panjang, lama, proses pendidikan dan tarbiyah Kanjeng Nabi 13 tahun. Setelah itu kemudian pelaksanaan dakwahnya secara totalitas dan aplikasi hukumnya selama kurang lebih 10 tahun di Madinah. Maka bunda yang dirahmati Allah, poin keduanya, Rasulullah membangun peradaban yang indah, peradaban yang mengguncang para sejarawan barat sekelas Michael Edgeworth yang menulis sebuah buku judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan siapapun yang dituliskan oleh Michael Edgeworth, yang dia ini seorang tokoh Katolik, sejarawan besar yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang ditempatkan dari 100 tokoh dunia sepanjang sejarah yang menempati Raqmul Wahid. Nomor satunya sinten, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menakjubkan. Kalau panjenengan yang nulis Kanjeng Nabi nomor 1 wajar karena kita muslim. Tapi dia bukan seorang muslim, dia berkebangsaan asli Amerika, dan dia menempatkan Rasulullah di posisi pertama di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu menunjukkan pengaruh Rasulullah sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa ditolak oleh hati-hati yang masih bersih melihat. Dan ketika ditanya, ketika dia didebat oleh sekian banyak koleganya, maka jawabannya betapa tidak menakjubkan.
Muhammad itu berasal dari sebuah kabilah yang terpencil. Mekah itu bukan kabilah yang ditakuti oleh Persia dan Romawi, nggak pernah dilirik untuk dijajah. Nggak pernah dilirik untuk dijajah Romawi maupun Persia, itu berarti memang nggak menarik. Yang mereka jajakan Syam, yang mereka jajakan Yaman, yang dijajah oleh Romawi itu Syam, Palestina, Yordan, Libanon, Suriah. Sedangkan Mekah, Madinah atau Hijaz sama sekali tidak dilirik, karena memang bukan tempat dengan SDA dan SDM yang apa Bu istilahnya, yang moncer, betul. Sehingga dilewati saja. Yang dijajah Persia malah Yaman, Hijaz ditinggal. Tapi justru dari peradaban yang dianggap terbelakang itu lahir sosok manusia yang kelak membangun peradaban hebat mulai di Madinah seba'da hijrah. Dan yang menarik ketika Rasul membangun peradaban di Madinah, ingkang pertama kali dipun bangun Kanjeng Nabi napa Bu? Napa pun? Masjid leres. Rasulullah ketika hijrah ke Yasrib, qaryah yang pertama, kampung yang pertama beliau masuki, naminipun ismuha, qaryahnya Quba. Insya Allah pernah ke Masjid Quba Bu ya. Itu adalah masjid yang pertama kali dibangun Kanjeng Nabi Bu. Bukan Madinah, bukan Nabawi. Masjid Quba itu dibangun oleh Rasulullah SAW sampai Allah secara khusus berbicara tentang masjid ini di surah At-Taubah ayat 108. Kalimat Allah untuk Masjid Quba ini, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Ini adalah masjid yang pertama didirikan berdasar takwa. Dan Rasul menika menawi maringi nami masjid mboten repot-repot. Karena masjid itu ada di daerah Quba, qaryahnya, kampungnya, wilayahnya nama Quba, diberi nama Masjid Quba. Mboten repot. Ketika Rasul nanti sholat Jumat di Bani Amr, maka nama masjidnya Masjid Banu Amr. Ketika Rasul menjelang masuk Madinah melewati kabilah Bani Salamah, maka Rasul membangun masjid dan diberi nama Masjid Banu Salamah. Sederhana saja Rasulullah. Tidak kemudian harus ribet. Meskipun boleh-boleh saja menamai masjid dengan berbagai macam nama, monggo. Tetapi kemudian Rasulullah SAW di Quba membangun peradaban pertama kali dengan nama kampungnya biar mudah diketahui, diingat, dituju. Yang kedua, masjid itu dibangun tidak dalam waktu yang panjang dan lama, namun 4-10 hari, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi dibangun cuma 4-10 hari. Wonten apa mboten? Masjid sampai 4 tahun belum jadi Bu? Wonten. Kanjeng Nabi sekawan dinten dados. Mungkin ada yang protes, iya Ustadz masjidnya Kanjeng Nabi sederhana. Ya siapa suruh kita membangun masjid yang sangat mewah? Karena masjid itu yang penting napa nipun fungsinya. Wonten apa mboten masjid mewah megah jamaah wedhik? Artinya ada yang salah berarti. Rasul membangun masjid tidak mewah. Jenengan kalau kemudian melihat miniatur Masjid Nabawi ketika kita di Museum Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah atau di Alamudi dan museum yang lain, panjenengan kalau mirsani miniatur Masjid Nabawi, napa mewah Bu? Miniatur Masjid Nabawi di masa Rasul. Mewah napa betul? Dia hanya dibatasi oleh kotak, tidak memiliki atap kecuali bagian paling depan dan belakangnya. Sangat sederhana, maka tidak heran sampai orang Badui pipis di dalam. Karena tidak tahu kalau itu tempat ibadah. Saking sederhananya. Tapi justru dari situ kemudian peradaban Persia dan Romawi gentar Bu. Peradaban Persia dan Romawi merasa minder. Berawal dari tempat sederhana, bersahaja, terbangun peradaban besar. Artinya Rasul mengajarkan membangun peradaban besar itu tidak ada kaitan dengan kemewahan bangunan. Tapi apa? Isinya, kualitas SDM-nya, manusia-manusianya berkarakter seperti apa. Maka nanti kita lihat bagaimana Rasul menjadikan masjid sebagai tempat membangun peradaban.
Jadi dari dua kata kunci menika ingkang nomor setunggal, ternyata salat itu diperintahkan oleh Allah melalui sebuah perjalanan minal masjid ilal masjid. Artinya kata kunci dari kemuliaan, kebesaran, tingginya derajat itu kalau panjenengan kula sami hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Maka salah satu di antara 7 hamba Allah yang kelak akan mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali dari Allah adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kok bepergian kemudian, waduh masjidnya kok sing jamaah ono enggak ya? Oh sing adzan ono enggak ya? Sudah beres ini enggak ya? Jadi hatinya senantiasa terpaut dengan masjid ketika bepergian kemana-mana, maka mukenah tak pernah tertinggal atau menggunakan baju yang memang tanpa mukenah sudah memenuhi syarat untuk sholat. Tidak kemudian di tengah perjalanan ketika masuk ke rest area yang kebetulan di sana tidak ada mukena atau mukenahnya terbatas digunakan orang, baru komen, waduh rukue keri. Jadi hati yang senantiasa terpaut dengan masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi minal masjid ilal masjid, yang kedua Rasul mengajarkan ketika beliau membangun Madinah untuk kemudian menjadi peradaban yang indah. Seindah apa nanti akan saya jelaskan bilih cekap pedalipun. Ketika Rasulullah ingin membangun peradaban yang indah penuh dengan toleransi, di dalamnya ada pluralitas dan kemajemukan masyarakat, bukan homogen. Madinah itu heterogen banget. Maka jangan pernah mengajari umat Islam untuk menghormati keadaan plural atau majemuk, karena sejak Nabi hidup itu umat sudah majemuk. Madinah itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, dan mereka semua hidup damai dalam naungan aturan Allah dan Rasulnya. Naminipun Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Jadi Rasulullah ternyata membangun peradaban Madinah yang luar biasa itu berawal dengan bangun masjid dulu dan memfungsikan masjid dalam 3 fungsi. Lah ini kita baru masuk Bu, tadi muqaddimah. Tapi sudah 30 menit muqaddimah. 3 fungsi masjid yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awali dengan firman Allah di surah Al-Bara'ah. Surah Al-Bara'ah niku surah napa Bun? Surah apa Bun? Leres Bunda. Keren. Kata Bunda surah Tobat. Surah At-Taubah, surah Tobat. Surah Al-Bara'ah karena diawali dengan kalimat bara'atu minallah. Maka Rasul dan para sahabat menyebut Al-Bara'ah. Di dalam surah Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama menika penterjemahan kalau bersandar pada KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia menika menjadi hanya sanya. Biasanya kan kita dengar itu hanya saja. Hanya sanya itu maksudnya hanya yang paling layak begitu. Hanya yang paling memiliki sholahiyah, hanya yang paling pas. Ya'muru masajidallah, ya'muru memiliki akar kata yang sama dengan ta'mir. Hanya sanya, maka yang paling layak menjadi pemakmur masjid. Ini Allah yang dawuh nggih. Dan masya Allah bunda, para bunda nggih, panjenengan akan sulit menemukan di antara 6.236 ayat di dalam Al-Quran, ayat yang mengatur tentang syarat-syarat sebuah profesi. Nggak ketemu Bun. Syarat profesi tabib, dokter mboten wonten. Syarat profesi pengusaha mboten wonten. Tapi kalau syarat profesi ngurus masjid, memakmurkan masjid, detail ini diatur. Itu menunjukkan saking pentingnya masjid. Karena dia adalah awal kebangkitan umat. Kalau masjid sepi, maka bersiap-siaplah umat gak bangkit-bangkit. Kalau masjid di dalamnya bengkerengan wae, maka siap-siap umat gak akan bangkit. Kalau antar masjid gak bisa rukun, maka siap-siap umat jauh dari kebangkitan. Kita lihat kalimat Allah. Innama ya'muru masajidallah.
hanya saja yang memiliki kelayakan memakmurkan masjid-masjid Allah man sapa wong ialah amanah billah, orang-orang yang satu syaratnya beriman kepada Allah. Nomor setunggal amantu billah, amanah billah. Mereka adalah orang-orang yang mengimani Allah, bukan mengimani Tuhan selain Allah. Kalau mengimani Tuhan yang bernama ketenaran, maka mereka ngurus masjid dalam rangka agar viral. Mereka ngurus masjid agar supaya masyhur, supaya terkenal dan seterusnya. Maka sulit masjid bisa membangunkan umat jika konsepnya begini. Yuk kita buat masjid yang beda supaya viral, misalnya begitu. Yuk kita bangun masjid dengan konsep arsitek yang semua masjid nggak ada yang begini. Jadi semuanya fokus pada fisik. Ketika dibangun megah mewah jamaah subuh satu shaf, itu sedih, Bu. Salahuddin Al-Ayyubi nate mireng bun nggih? Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Pembebas Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Ketika beliau mau membebaskan Al-Aqsa, hampir tiap pagi dalam buku manakibnya Salahuddin, biografinya, tiap pagi, tiap subuh beliau pindah-pindah masjid di Damaskus, ibu kota Syam, untuk mengetahui jamaah masjid subuh itu seberapa. Ketika masjid-masjid itu di waktu subuh masih sepi, maka beliau belum berani menggerakkan pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ini berarti belum siap. Sampai kemudian suatu hari beliau melihat masjid-masjid kaum muslimin di waktu subuh itu penuh, sebagaimana sholat Jumat mereka. Keren ini, Bu. Maka beliau mengatakan, inilah saatnya, umat sudah dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Maka pasukan bergerak menuju sebuah wilayah namanya Hittin, dan di sana terjadi pertempuran hingga kemudian Allah mentakdirkan kaum muslimin membebaskan Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi parameternya napa, Bun? Masjid. Masjidipun sampun penuh napa? Dereng. Wabil khusus di waktu subuh, karena subuh adalah sholat yang paling berat. Maka patokannya itu Salahuddin sampai menggerakkan pasukan membebaskan Al-Aqsa. Maka jika masjid-masjid kaum muslimin hari ini ketika waktu subuh, masjid-masjid yang mewah, besar, kemudian hanya diisi satu shaf, itu pun kemudian piantun-piantun ingkang yuswa sampun di atas 50, 60, maka sulit kita bicara kebangkitan umat peradaban Islam yang akan menaungi seluruh bumi dengan rahmatan lil alamin. Lawang masjid dhewe wae ora dipun urus. Allahnya saja rumahnya tidak dicintai, masih mencintai rumah-rumah dengan labeling apa, Bu? Giant. Apalagi, Bu? Kok saya nyebut merek nih? Harusnya dapat royalti ini. Jadi yang pertama amanah billah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang pertama dituju, dicintai dalam rangka ngurus masjid itu untuk mendapat nama di hadapan Allah. Kalau pengen nama di hadapan manusia, nama di hadapan follower, nama di hadapan subscriber, maka sulit masjid itu membangkitkan umat, Bun. Yang pertama amanah billah, yang kedua wal yaumil akhir. Kenapa kemudian wal yaumil akhir dijelaskan oleh As-Suyuti dalam kitab Itqan, bahwa kalau manusia itu targetnya sudah Allah dan hari akhir. Hari akhir itu menunjukkan orang tersebut visioner. Visioner itu berpandangan jauh ke depan, bahwa apa yang mereka lakukan saat ini pasti nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Maka disebut amanah billah wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan mereka adalah orang yang visioner. Visioner itu berarti memakmurkan masjid untuk hari akhir, untuk hari pertanggungjawaban, untuk hari persidangan. Bukan untuk jangka waktu pendek. Pokoknya kepengurusanku masjid ini harus baik, selepas itu wis mbuh terserah. Oh, enggak begitu.
Tapi kita berharap masjid ini siapa yang ngurus, masjid manapun siapa yang ngurus akan tetap menjadi masjid yang dicintai umat, dirindukan umat, bermanfaat bagi umat ila yaumil akhir. Ini orang-orang visioner. Jadi Allah menyampaikan amanah billah wal yaumil akhir. Maka panjenengan kula sami kalau memang niatnya memakmurkan masjid ini dengan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis qiraatul Quran, majelis-majelis tahfidil Quran, dan majelis-majelis yang serupa, maka semoga Allah menjaga hati kula panjenengan sami yang pertama karena kita pengen dilem Gusti Allah, bukan yang selain Allah. Yang kedua, kita targetkan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi junah atau perisai kita, pembela kita kelak di persidangan akhirat. Jadi yang panjenengan lakukan hari ini kelak akan menjadi perisai kagem panjenengan dari azab api neraka Allah. Kok kemudian di dalam alam barzah malaikat mau mengayunkan cemetinya, tiba-tiba ada cahaya perisai yang melindungi seperti film Fantastic Four itu. Dan kebetulan jenengan pasti nggak tahu film Fantastic Four gitu, karena panjenengan pasti suka Doraemon gitu. Lebih parah Bu ya. Wal yaumil akhir. Ingkang nomor 3, wa aqamas shalah. Dan orang-orang yang namanya memakmurkan masjid, maka pelaku orang yang memakmurkan masjid, sholatnya harus di masjid. Jangan sampai hanya karena nama besar, gelar berderet, profesor, doktor, fulan, belakangnya masih ada MSc, PhD, BMX, Polygon, CVC, banyak gelarnya Bu. Taruh sebagai ketua takmir, tapi mboten nate ten, jangan. Karena Allah menyampaikan dalam ayat ini innama ya'muru masajidallah, salah satu syaratnya wa aqamas shalah. Mereka penegak-negak sholat di sana, mereka penegak sholat. Mereka yang mengajak sholat, mereka yang menyeru sholat, mereka yang mengiklankan sholat di masjid itu sholat yang menyenangkan. Maka jadikan siapapun yang sholat di masjid ini dan masjid-masjid yang lain menjadi nyaman sholat di sana. Jangan sampai kemudian ada kalimat, ojo sholat di masjid iku, tak mirip kewereng-kereng. Sholat di masjid sana. Lek pas sujud, Masya Allah, yang namanya debu nempel di dahi itu bermili-milimeter. Jadi jangan sampai kemudian ada kalimat-kalimat yang menunjukkan masjid itu bukan tempat nyaman untuk ubudiyah kita, wabil khusus sholat. Berikutnya wa ataz zakah. Ingkang nomor pinten Bu? Sekawan. Wa atas zakah, mereka ini adalah orang-orang yang terbiasa bayar zakat, itu hal yang menyenangkan. Seperti Sa'ad bin Mu'adh tadi, orang yang ketika harta itu diperuntukkan bagi Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding harta yang tertinggal. Karena harta yang ada dalam genggaman, harta yang ada di dalam mulut dan lidah kita, harta yang ada dalam perut, itu kemudian tidak sebernilai ketika harta itu kita tasyarufkan di jalan Allah dan Rasulnya. Maka itulah harta yang paling bermakna berharga. Kata sebuah fragmen harta yang paling berharga itu keluarga Bu. Itu keluarga cemara oleh itu. Wa aqamas shalah. Mereka adalah penegak-negak salat wa atas zakat, dan mereka terbiasa mengeluarkan harta. Dan ini kalimat ini Bunda, wa atas zakah ini tidak kemudian langsung pikiran kita ke zakat fitrah. Tapi zakat artinya zakat apapun termasuk di dalamnya, mau zakat mal, mau zakat ternak, mau zakat pertanian, mau zakat perdagangan, mau zakat apapun masuk di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang boten medit pelit terhadap Allah, karena tahu bahwa ganjaran Allah itu Masya Allah berlipat-lipat dan selalu tidak rasional, nggak masuk akal. Ada kisah begini Bun.
Saya yakin, saya pribadi yakin panjenengan semua pernah mengalami ini. Melihat piantun sadean sampun sepuh. Ketika panjenengan mirsani piantun ingkang sadean sampun sepuh, saya yakin sekelas Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid ini pasti pernah, bahkan mungkin sering membeli meskipun nggak butuh. Gini apa betul? Mesak nih kalimat Bunda. Empati, kok kemudian melihat ya Allah. Akhirnya kita beli meskipun nggak butuh. Bahkan kalau kemudian tipikal panjenengan, stylenya panjenengan, itu kalau beli pasti di atas harga yang beliau sampaikan. Mbah kangkungipun pinten mbah? Oh setunggal iket 3.000. Mbah kok larang men mbah pun 3.000. Nah itu pasti Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid. Pun 3.000 pun mbah. Kasih. Panjenengan maringi 30.000 padahal yang dijual 3.000 itu tadi karena apa Bun? Satu mesak nih. Tapi lebih dari itu panjenengan sedang mengincar balasan yang tidak kasat mata. Gini betul. Kita sedang mengincar balasan yang sangat mulia, tidak kasat mata, yang bernama ujrah dari Allah, pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah. Maka bahkan kita enggak mikir berapa yang kita keluarkan. Yang muncul bukan rasa kehilangan tapi rasa senang. Gini betul. Kita melepaskan duit lebih dari yang orang itu butuhkan, rasanya senang kita. Bun, kira-kira panjenengan dengan Gusti Allah siapa yang Rahman Rahim? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Rahman Rahim tapi ada Ar-Rahim, ada alif lamnya, ada lam ta'rifnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sinten Bun? Allah. Allah itu bukan penyayang, Allah itu bukan pengasih, tapi maha penyayang, maha pengasih. Oh berarti kalau panjenengan saja sering tersentuh rasa sayangnya, rasa kasihnya melihat orang seperti itu, bagaimana dengan Allah? Allah zat yang maha penyayang, sehingga ketika Allah melihat panjenengan DP, melihat panjenengan merendahkan diri di hadapannya, Allah seringkali memberi panjenengan lebih dari yang panjenengan harapkan, yang panjenengan inginkan, yang panjenengan sampaikan. Gini betul. Maka Allah senantiasa memberikan balasan terhadap orang mukmin itu berlipat-lipat. Suatu hari seorang ustadz gitu aja ya, panjenengan juga pasti pirsa beliau. Rumahnya di Kasembon. Ibunda beliau kehilangan cincin, kehilangan perhiasan. Maka kemudian beliau bilang sama ibundanya, Mi, tak belikan, Umi gak usah mikir. Spesifikasinya ditanyakan begitu ya. Yang hilang yang gimana Tommy? Ini sekian gram. Diberikan oleh beliau. Ketika dibelikan, bahkan mungkin toko emasnya milik panjenengan mungkin ya, waktu Ustadz itu datang. Ketika kemudian beliau membelikan, harganya 2.700.000. Barusan ini pun terjadi beberapa minggu yang lalu. 2.700.000 pun diparingaken umi ipun. Diberikan ibunya, seneng ibunya mendoakan. Dan doa orang tua, wabil khusus ibu, wabil khusus panjenengan ini Bunda, Masya Allah, panjenengan ini bahkan surga saja di bawah telapak kaki. Coba nanti kalau pulang anak-anak suruh melihat kaki panjenengan, pasti ada tulisan surga. Nah ini ibunya mendoakan Bun. Selepas ibunya mendoakan, wallahi beberapa hari setelah itu, nggak sampai 1 minggu, beliau mendapat telepon dari televisi dakwah nasional, namanya Madani TV. Dan ketika nelpon menyampaikan pada beliau, Ustadz, alhamdulillah ini ada hadiah buat Ustadz untuk berangkat haji tahun ini. Dan angkanya ditunjukkan Bun, tiketnya ditunjukkan Bun, 270 juta. Furoda Haji Plus. Jadi jenengan bayangkan ya, yang dikeluarkan tadi berapa Bun? 2.700.000. Allah melipat gandakan 1.000 sejuta kali jadi 270 juta.
27, 2.700.000 jadi 270 juta dan beliau berangkat tanggal 27, serba 27 itu. 27 ini beliau berangkat. Jadi saya merasa ya Allah ini loh ya Allah panjenengan itu begini amat itu ya. Ya Allah panjenengan itu zat yang keren, keren ya Allah. Lawang hambamu cuma mengeluarkan sekian persis kalau kemudian panjenengan kula sami melihat seperti itu tadi, melihat orang sepuh itu kan kasihan. Harga yang disodorkan sekian 3.000, kita beri 30.000. Manusia menyodorkan 2.700.000 dibeli oleh Allah 270. Belum nanti di sana mendapat fasilitas dan seterusnya. Oleh-oleh dan seterusnya. Masya Allah itu Allah Bu, Allah banget itu Bu. Rahman Rahim itu Allah banget itu. Maka wa atas zakah mengeluarkan harta untuk Allah itu jangan pernah medit, jangan pernah pelit, tapi kemudian sukacita. Beliau ketika saya tanya suasana hati jenengan Ustadz ketika membelikan Umi jenengan bagaimana, seweneng, apalagi melihat Umi tersenyum, seweneng. Kehilangan uang itu seweneng, tapi untuk Allah. Karena kehilangan uang untuk Allah bukan kehilangan, tetapi pasti akan ditukar oleh Allah dengan yang jauh lebih mulia, berkah, besar. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan melepaskan harta untuk Allah, bersiap-siaplah untuk menerima yang jauh lebih berkah, jauh lebih berlimpah. Kalau melepaskannya dengan ikhlas, bukan dalam rangka mancing. Ya Allah udah saya keluarkan loh ya Allah. Ini kemarin Ustadz ini udah dapat loh ya Allah. Jangan Bu. Dan janganlah engkau memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak, begitu kalimat Allah. Ya memang kita melepaskan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Maka wa ataz zakah, orang-orang yang layak memakmurkan masjid adalah orang yang gak hitung-hitungan untuk Allah itu. Sehingga kalau kemudian baterainya ini habis, kemudian siapa bunda-bunda jamaah atau takmir kemudian mendengar, ya jamaah mendengar, ini ketok entek baterai ini, maka langsung keluar ke depan Bun. Setelah itu kemudian udah bawa baterai itu, tidak kemudian ini baterai ini habis, langsung ngangkat telepon bendahara, begitu, bendahara masjid, Pak ini baterai ini entek, urusan baterai saja harus telepon bendahara. Rasanya berat kalau begitu. Tapi kalau kemudian semua orang berlomba-lomba, kalau lihat kasetnya masjid itu udah nggak bagus, maka besok datang itu sudah bawa kaset. Wa atas zakah. Orang yang cinta melepaskan harta di jalan Allah. Kok melihat Gus Fuad, waduh Gus Fuad kok mesti pas ini bawa tas kresek ya, besok langsung bawa tas bagus jenengan Bu. Gus ini Gus, biar nggak ribet jenengan. Masya Allah itu melepaskan harta untuk Allah. Ini serius loh Bu, dicatat loh Bu ya, dicatat. Jadi saya bulan depan akan melihat tasnya Gus Fuad itu kan. Wa atas zakah. Dan yang paling berat Bunda adalah syarat yang ke-5. Walam. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak sama sekali tidak labuddala. Mereka ini adalah orang yang sama sekali tidak yakhsha, memiliki rasa khawatir dan takut illallah, kecuali marang Gusti Allah. Masya Allah. Wah, dadi takmir ya bangkrut. Banyak, kalau orang Mojokerto bilang banyak toroknya harta dibanding dapatnya. Wah, kalau harus memakmurkan masjid eman, lawang pagar saya saja belum saya cat sudah 2 tahun, kok kudu ngecat pagare masjid. Orang-orang yang tidak memiliki kekhawatiran, ketakutan, merasa sempit hidupnya jika harus ngurusi agama Allah melalui rumahnya. Ngurus masjid Allah menika nggih berat. Karena ngurus jamaah yang beragam, keinginannya dan seterusnya beragam dalam
ingkang namung ngurus musola alit datang perumahan. Itu juga kedah atos-atos. Untuk kemudian bisa merekatkan, melekatkan, mengukhuwahkan semuanya. Tidak hanya yang paling cocok dengan saya, tidak hanya yang paling ngefriend, ngeplek, soulmate dengan saya, tapi semuanya. Karena apa? Nanti di surah Jin. Surah Jin di ayat yang sama 18 Allah dawuh ngaten, wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Dia bukan milik pribadi, milik orang yang mewakafkan, milik kelompok, milik ormas, milik baju, milik bendera tertentu. Boten, masjid ini milik. Wah itu. Maka boleh nggak siapapun sholat di situ? Siapapun sepanjang dia muslim berkegiatan di situ. Bukan hal mudah. Karena masjid itu milik Allah. Milik Allah. Jenengan masuk di Masjidil Haram, apa jenengan diperiksa mazhabnya, Bu? Halo? Boten. Semua mazhab boleh masuk di sana, Bu? Boleh. Semua model sholat ada di sana, Bu? Ada. Dan tidak dicurigai, boten. Artinya siapapun monggo, karena ini milik Allah. Allah menyampaikan wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka siapapun hamba Allah, monggo ibadah, meramaikan, memakmurkan. Kecuali kalau memang masuk dalam rangka bikin kisruh, lah ini kok beda masalah. Karena dulu ada masjid yang dibangun untuk bikin kisruh, namanya pun dalam Al-Quran disebut masjid diror. Diror menika doror, bahaya. Masjid yang dibangun untuk ngisruh umat, memprovokasi, memecah belah, mencerai-berai, mencaci maki, mencurigai. Maka oleh Allah masjid itu minta kepada Kanjeng Nabi dihancurkan. Dan hari ini Masjid Diror menjadi TPA di KSA, tempat pembuangan akhir di kerajaan Saudi Arabia, di Madinah, 6 kilo dari Masjid Kuba. Jadi tempat sampah. Padahal dulunya tapi Masjid Diror. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini kalimat Allah agar supaya umat ini nanti bangkit, Bun. Generasi yang hadir itu generasi masjidan. Nah, begitulah bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya, masjidan. Cara berpikir yang terbentuk oleh masjid, yang terbentuk oleh cintanya pada Allah, yang terbentuk karena sujud rukuknya, yang terbentuk karena bacaan-bacaan Fatihahnya, yang terbentuk karena kebiasaan berjamaah, sehingga tidak pernah seneng sendirian ketika mendapat kenik, tetapi seneng melakukan dan merasakan secara ngene iki enake dimaem bareng ya, wah begitu. Tidak malah kemudian jadul omang tak maem dhewean, nah enggak begitu. Karena kebiasaan dan fungsi masjid di masa Rasul itu ada 3 fungsi utamanya. Loh, sejak tadi belum masuk yang 3 ini ya, astagfirullah. Fungsi ingkang nomor setunggal inggih menika fungsi ubudiyah. Fungsi apa, Bun? Ubudiyah menika berarti fungsi napa? Untuk ibadah. Fungsi untuk ibadah, sehingga dalam rangka ibadah ini Kanjeng Nabi Rasulullah SAW membuat masjid senyaman mungkin agar supaya semua orang bisa menikmati dan tidak merasa asing di masjid itu. Saya pernah merasakan agak asing di sebuah masjid di Surabaya. Ketika sholat kemudian diperlakukan tidak sebagaimana saudara yang sedang sholat. Saya nggak usah tunjuk masjid mana dan cara memperlakukannya seperti apa, karena jenengan pasti bisa mengidentifikasi nanti polanya. Masjid yang menurut orang-orang kurang, masjid kok keren, sehingga tidak semua orang bisa sholat di dalam. Kok saya pakai celana seperti ini dianggap aneh itu, atau pakai sarung yang sampai menutup mata kaki dianggap aneh, bahkan ditegur, sehingga orang itu takut sholat di situ.
Jadi saya merasakan ini kan tempat milik Allah, ini masjidnya Allah. Siapapun bermazhab apapun monggo, mau bermazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, ini rumah Allah. Dan kita merasakan nikmatnya. Jenengan menawi sholat di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram nikmat napa mboten? Padahal samping kiri kanan kita itu mazhabnya macam-macam. Dan kita nyaman, nggak sibuk memperhatikan kiri kanan. Gini apa? Insya Allah kita rindu masjid-masjid di seluruh pelosok dunia itu menjadi masjid yang nyaman buat seluruh kaum muslimin. Jadi fungsi ubudiyahnya dijaga. Ini fungsi ibadah untuk semua umat Islam harus kita berikan. Dibuat nyaman. Saya kalau masuk Masjid Aulia Astono Gedong ini misalnya karpetnya nyaman. Diinjak nggih empuk. Meskipun kadang ada beberapa masjid yang karpetnya brundul ngaten, ya memang tidak punya duit pun. Sehingga kaum muslimin nggih kedah saling berbagi dengan sesama muslimin mukminin yang ngopeni masjid di berbagai pelosok. Kemudian yang kedua setelah fungsi ubudiyah, jadi fungsi ubudiyah salah satunya yang nun sewu, Kanjeng Nabi menika, bahkan adzan itu seakan-akan pakai audisi. Maka yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengarkan kalimat adzan yang merupakan mimpi dari dua sahabat termasuk Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau langsung memilih sosok sahabat yang suaranya paling sesuai dengan tajwid yang digunakan dalam huruf-huruf adzan itu, kalimat-kalimat adzan itu, kata-kata adzan itu, makharijul huruf yang lebih pas dan seterusnya. Nada yang paling cocok maka ketemu nama Bilal bin Rabah. Artosipun tidak sembarangan Rasul memilih, tetapi dipilih yang suaranya nyaman, yang intonasinya bisa meninggi melengking karena waktu itu mboten wonten speaker dan yang enak didengar. Kinten-kinten wonten napa mboten? Piyantun remen masjid berawal dari mendengar adzannya. Wonten kinten-kinten? Wonten. Dan ada enggak orang yang protes karena adzan masjid? Ada. Wong ini kok dikongkon adzan. Ada Bu begitu, Bu. Jadi Rasul itu sampai memilih yang paling cocok kalau adzan itu begini, makharijul huruf yang dipakai pada setiap kalimat itu begini. Oh Bilal, maka Bilal yang ditunjuk. Jadi saya membaca tentang cara Rasul menunjuk dari mulai yang adzan siapa, kemudian yang menjadi pelanjut kalimat imam siapa sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal, kan gitu ya. Maka dipilihlah Abdullah bin Umi Maktum waktu itu. Dipilih. Bukan ayo sapa sing gelem mboten. Karena harus benar-benar yang membuat nyaman orang-orang. Sampai segitunya masjid itu fungsi ubudiyahnya didesain Kanjeng Nabi. Sampai kemudian ketika Rasul menentukan maka imam masjid adalah orang yang dicintai oleh jamaahnya. Sampai gitu Bun. Jangan sampai imam masjid itu yang jamaah ndak ridho. Pak, kok mboten sholat mriku? Ha imame Pak niku. Niku pun 3 tahun utang mboten purun bayar. Kalau tagih nggih wangil. Itu gimana Bu? Saya tuh sampai bayangkan ya Rasulullah panjenengan itu jaga masjid sampai segitunya, seprofesional itu. Imam yang kemudian disukai, dicintai. Bukan sekedar karena lafadznya, bukan sekedar karena makharijul hurufnya, tapi lebih dari itu apa Bu? Akhlaknya. Imam Ustaz ora tahu mesem ketemu wong. Wangel. Kayak robot Ustaz. Yang membuat orang nyaman. Sehingga masjid itu dirindui. Coba kita bayangkan, masjid dirindui.
dari mulai suara adzannya. Jenengan rindu nggak dengan adzannya Makkah Madinah? Rindu. Kadang kita dengar aja gemeter itu. Dipilih audisi kalau di sana memang dipilih beberapa orang yang mendaftar menjadi muadzin. Suara yang dianggap kemudian paling layak bisa dinikmati dari seluruh negara, paling pas begini. Fungsi ubudiyah. Yang kedua fungsi tarbiyah, waktunya tinggal 2 menit, saya percepat. Fungsi tarbiyah. Tarbiyah ini berarti fungsi mendidik, pendidikan, pembimbingan. Maka ketika hari ini masjid digunakan, Masjid Aulia Sonogedeng digunakan majelis ta'lim, majelis tartil, majelis iqra'ul Quran dan seterusnya, maka ini fungsi tarbiyahnya berarti berjalan. Jangan sampai kemudian majelis masjid itu sepi, zuhur asar tutupan, maghrib kemudian ya segitu-segitu aja, tidak ada TPQ, anak-anak kecil nggak ada suaranya, sekali ada anak kecil diuring-uring gitu kan. Ning masjid ojo guyon tak buang ning sampah. Waduh, bilang sama ibunya, mah aku semene moh mana masjid iku mah, lah apa le dibuang ning sampah. Anak-anak itu bun, desainnya kalau anak balita, desain bisa anteng 2 menit. Selepas itu terserah Anda begitu katanya. Maka yang berkewajiban orang tuanya di rumah didik, takmir menerima dengan nyaman. Jadi bersinergi. Jangan takmir dituntut menerima tapi orang tuanya membiarkan, jangan. Tapi orang tua mendidik, takmir menerima. Ini kombinasi yang bagus. Sama dengan anak sekolah dipasrah nih biuk bongkoan pada sekolah, di rumah orang tua tak mendidik. Ada anak di sekolah diwajibkan memakai penutup aurat, ibunya mengantar pakai celana pendek. Ini terjadi Bu, benar Bu. Berarti didikan di sekolah dipatahkan di rumah, coba bayangkan. Ya gimana anak bisa tumbuh dengan akidah yang kokoh? Pasti terjadi split personality, maka dia menjadi cacat karakter, pecah karena melihat sekolah begini A, rumahnya B. Kalau A sama B masih mending, ini depannya A, nyampe rumah Z. Ya 11-12 itu Ustaz, iya 11 pagi sama 12 malam. 11-12. Jadi fungsi tarbiyah, fungsi mendidik masjid dipakai untuk proses, saking pengennya Rasul itu masjid untuk proses mendidik Bunda, sampai dibangunkan tempat khusus bagi orang yang pengen ngaji tapi nggak punya tempat tinggal dan pengen ngaji terus di masjid. Namanya Ahlus Suffah. Hari ini ada dekat pintu Jibril dan pintu Nisa, Babul Jibril wa Babul Nisa, yang dulu dekat dengan rumahnya Fatimah dan Ali, yang seperti panggung menika. Jadi itu adalah Ahlus Suffah. Orang-orang yang tidak memiliki rumah tapi pengen ngaos, setelah itu mendakwahkan ngaos, setelah itu mengajarkan. Maka ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat-sahabat yang masuk dalam Ahlus Suffah. Ngaji, nuntut ilmu, setelah itu nyebarkan, nuntut ilmu. Maka dibuatkan, sampai dibuatkan panggen tempat oleh Kanjeng Nabi. Saking ingin melayani para penuntut ilmu. Maka di beberapa masjid sampai disediakan kopi sasetan, teh sasetan, minuman sasetan, plus dengan heaternya, plus dengan air galonnya, plus dengan cemilan kadang, agar supaya banyak orang kerasan di masjid. Jenengan di Masjidil Haram tidur-tiduran, diusir apa mboten? Mboten itu? Mboten? Di Masjid Nabawi geletaan kan? Mboten? Di masjid di banyak di negeri ini jenengan geletaan terus pundi?
Diuring-uring. Jadi wedi ning masjid itu. Masjid itu kudu longgo sila meneng. Kita santai-santai, enggak boleh. Tapi insya Allah masjid ini masjid yang ramah buat seluruhnya. Al-Akbar itu ramah buat seluruhnya. Sehingga merasa nyaman gitu kan. Jadi fungsi tarbiyah, fungsi mendidik sehingga orang itu berbondong-bondong ke masjid untuk mendapat ilmu. Karena merasa nyaman mendapat ilmu di masjid. Tidak kemudian datang ke masjid menuntut ilmu, ditanya, Mbak, jenengan ikut kajian apa saja ini? Wah, ikut adoh Mbak, sepurane jenengan enggak cocok ngaji ning kene. Nyaman saja, siapa yang hadir nyaman? Siapa yang datang nyaman, pakai baju apapun nyaman, sepanjang menutup aurat. Fungsi tarbiyah, kemudian yang terakhir fungsi ijtimaiyah, menika sampun langkung 3 menit, dalam nyuwun waktu 5 menit nggih. Fungsi ijtimaiyah. Ijtimaiyah menika fungsi sosial kemasyarakatan. Maka saya bayangkan sebagaimana di masa Rasul ada orang yang lapar, itu kadang datang ke masjid karena tahu kalau di masjid ada yang nolong. Ya Allah, beras kuntek tak nang masjid, wah keren Bu itu. Karena di masjid itu biasa saling ta'awun dan takaful itu, saling menolong dan saling menjamin. Sampai kemudian Rasul pernah menerima orang yang kesulitan bekerja, ora duwe apa-apa, sampai kemudian Rasul bilang, apa yang kamu punya? Ini ya Rasul. Maka kemudian dilelang oleh Rasulullah, ada yang mau beli ini dengan harga sekian? Setelah kemudian terjual oleh Rasulullah, dikatakan ini hasil penjualan barangmu. Karena yang menawarkan Rasul di teras masjid, karena di dalam masjid tidak boleh berjual beli. Setelah itu kemudian Rasul membagi 2, yang ini belikan kapak, yang ini belikan makanan buat keluargamu. Artinya datang ke masjid untuk dapat solusi, bukan pulang dari masjid dapat masalah. Ya, jenengan bar teko masjid kok mesti ruwet to ya wajah. Wis mesti gegeran mbek Pak iku Bu iku wis rame. Aku mang salat sebelahku ya wong iku meneh. Ya timbangane jenengan ku pulang mesti tensi jenengan munggah, wis meneh ora usah ning masjid ya. Fungsi istimai, fungsi kemasyarakatan. Maka saya cuma bayangkan suatu hari ada orang tua yang ngobrol dengan anak, diskusi, ya besok melanjutkan kemana ya setelah kelas 12, ayo nak ke masjid, nanti ketemu sama Pak ini insya Allah dapat jalan keluar. Beliau tahu kok sekolah-sekolah tinggi yang bagus, institut yang bagus, akademi yang bagus. Jadi masjid tempat bertemu orang untuk mendapat solusi, tidak justru mendapat masalah. Aku mau ning masjid iki. Wis mesti kok ditagih takmir urunan ngene wis aku mau wedi kabeh. Jadi semuanya, bahkan kemudian ya ning masjid kok mesti nggo duit toh. Iya. Dolek surga malah pengen nyemplungi karena tahu di masjid ini fungsinya semuanya berjalan sehingga dia nyaman untuk melepaskan hartanya buat masjid. Ora wedi. Kok gak tau nyemplungi to ya wis piye kok dikorupsi takmir ya semoh. Tapi justru semangat, Bu. Jadi itu fungsi istimaiyah, sehingga saya tutup, kadang Rasul mensunahkan seba'da salat itu menghadap jamaah. Untuk apa? Rasul lihat, aina Abdurrahman? Di mana Abdurrahman? Marid ya Rasulullah. Sakit ya Rasul. Ya sudah, seba'da ini kita akan nazuru, kita akan ziarah ke sana, kita akan kunjungi dia. Ketika kemudian sudah mengunjungi, apa yang dibutuhkan, jamaah mengumpulkannya. Apa yang diperlukan, jamaah mengumpulkannya. Kinten-kinten jamaah yang seperti ini kerasan apa mboten masjid? Kira-kira akan getok tular ke jamaah yang lain apa mboten? Masya Allah. Itu masjid pasti penuh kalau masjid begitu. Sampai kemudian ada seorang yang sakit di sebuah masjid menikah di Bekasi. Di mana beliau, Pak? Ustadz Ahmad Yani yang cerita. Gerah Ustadz, sakit Ustadz. Sakit apa? Stroke. Sekarang pakai kursi roda Ustadz. Padahal beliau tuh sering bilang sudah pengen ke masjid tapi belum bisa. Loh kok nggak diantar ke masjid?
Sulit Ustadz, harus angkat-angkat dari mobilnya ke masjid. Kenapa di masjid tidak? Masjid itu ramah anak sekarang ada nggih. Tapi masjid ramah piantung ingkang disabilitas jarang nggih. Ada jalan untuk yang bawa kursi roda. Ada Bunda nggih? Alhamdulillah. Ketika kemudian sudah ada seperti itu jadi nyaman orang. Ini masjid nyaman buat semuanya. Mau orang pengen duduk, maka kemudian masjid ada tempat duduknya buat yang sudah sepuh. Buatan masjid garingan, buatan. Tapi kemudian disediakan banyak fasilitas sehingga ramah buat semua. Ini istimaiyahnya berfungsi. Maka masjid seperti inilah yang akan menghidupkan umat. Ngaten mungkin Bunda yang dirahmati Allah sudah terlalu panjang, mohon maaf. Yang bisa kita bahas dari surah At-Taubah 18 dan Jin 18. Kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran.